Kita masuk pelajaran berikutnya dengan judul volume molar. Nah, kita tulis ya. Judul yang berikutnya adalah volume molar. Nah, sesuai dengan judul otomatis dia berhubungan dengan yang namanya mol. Nah, pengertian dari si volume molar itu sendiri menyangkut pada keadaan standar. Nah, pada keadaan standar otomatis dia ada standarnya ataupun ketetapannya. Berarti kita bisa buat dulu pengertian untuk keadaan standarnya. Nah, kalau keadaan standar berarti itu adalah keadaan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dan tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer. Keadaan standar itu biasa disingkat dengan STP. Ya. Oke, berikutnya lagi kita hubungkan dia dengan namanya volume standar. Berarti ada pengertian berikutnya yaitu volume standar karena dia pada keadaan standar. Volume standar adalah volume 1 mol gas, volume 1 mol gas, volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar. Nah, inilah dia yang dinamakan volume standar. Ada juga yang bilang ini namanya volume molar gas. Oke, nah dari sini berarti kita bisa ambil yang namanya itu suatu rumus atau ketentuan. Katanya itu mempunyai volume ketentuan standar untuk setiap 1 mol gas itu adalah volume standar sebesar 22,4 liter. Nah, berarti dari rumusnya bisa kita buat. Nah, berarti volume gas apa? Gas X sama dengan mol X dikali 22,4 liter. Nah, inilah dia berarti rumusnya. Nah, udah dapat seperti ini. Nah, kita masuk aja contoh soal biar lebih gampang dipahami ya. Baru nomor 1. Nah, semisal dia katakan di situ adalah berapa mol gas amoniak atau NH3 yang volumenya 5,6 liter pada keadaan standar. Nah, kita mau buat seperti ini. Berarti karena kita udah tahu ada rumus ini, berarti kita bisa buat. Pertama, diketahui dia katakan adalah volumenya. Berarti volume dari si NH3 sama dengan 5,6 liter. Nah, berikutnya apa lagi yang diketahui?
ada lah, ini keadaan standar soal nih, keadaan standar. Berarti bisa kita tulis dalam kurung STP. Nah, dengan STP orang jadi tahu cara mencarinya seperti apa. Dia tanya adalah molnya, berarti tulis mol NH3. Berarti jawab. Dari rumus, buat misalnya itu adalah volume gas X jadi volume NH3 sama dengan mol NH3 kali 22,4 liter. Nah, kalau kita mau cari mol berarti keluarkan si mol NH3. Nah, sesuai dengan kali silang berarti yang di bawah adalah ini 22,4 liter. Berarti yang di atas adalah volume dari NH3. Nah, udah dapat begini, tinggal buat saja angkanya. 5,6 liter bagi 22,4 liter. Hasilnya adalah 0,25. Nah, liternya ini udah bisa dihilangkan. Berarti karena di depannya mol, kita tulis di belakangnya mol. Oke, ini contoh nomor 1. Nah, misal ada contoh lagi nomor 2 yang sedikit berbeda. Nah, misalnya kita tulis berapa liter volume 2,408 kali 10 pangkat 24 molekul gas CO2 yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm Hg. Nah, kalau ketemu yang begini, berarti buatlah diketahui. Apa yang diketahui ini? Jumlah molekul. Tulis diketahui jumlah molekul dari CO2 sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 24 molekul. Kemudian apalagi yang diketahui? Nah, baca soal. Diukur pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 76 cm Hg, itu sama dengan 1 atm. 1 atmosfer itu sama dengan 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Nah, berarti ini kita bisa tulis dalam kurung STP. Dia tanya volume dari si CO2. Jawab. Nah, kalau sudah dapat begini, kita harus ingat pelajaran telah lalu ada jumlah molekul, berarti bisa kita cari berapa molnya dulu. Berarti mol CO2 sama dengan jumlah molekul CO2 dibagi dengan L. Berarti jumlah molekulnya adalah 2,408 kali 10 pangkat 24 molekul dibagi dengan L. 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, molekulnya ini dia habiskan, jadi nanti satuannya tinggal mol. Berarti dapatlah 0,4 dikali 10 berarti sama dengan 4. Nah, ini mol, tulis satuannya mol. Sekarang tinggal kita buat volume CO2. Nah, sesuai dengan rumus. Kalau begini kan X-nya digantilah jadi CO2, berarti mol X mol CO2 kali 22,4 liter. Berarti molnya berapa? 4 kali 22,4 liter. Nah, kalau gini langsung tulis 4 ya, kali 22,4 liter
sama dengan 89,6 liter. Oke, inilah jawabannya. Jadi inilah untuk penyelesaian kalau volume molar pada keadaan standar. Oke, ingat ya, tertulis pada keadaan standar atau dia mungkin tulis 0 derajat Celcius dan tekanan 76 cm Hg atau tekanannya 1 atmosfer. 1 atmosfer sama dengan 1 atm. Ini sama dengan 76 cm Hg. Nah, berikutnya keadaan nomor 2. Nah, keadaan nomor 2 itu adalah pada keadaan tidak standar. Tadi kan pada keadaan standar, berarti ada keadaan tidak standar dia. Berarti tulis pada keadaan tidak standar. Nah, otomatis kalau tidak standar ada yang mempengaruhi, maka dia menjadi tidak standar. Tidak lagi dia suhunya 0, tidak lagi tekanannya 1 atmosfer. Berarti kalau tidak standar, berarti dia itu kita masukkan ke rumus. Ada rumus dinamakan dengan rumus gas ideal. Rumus gas ideal. Nah, inilah dia. Dia tidak standar, ada faktor-faktornya, itu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, P ini adalah tekanan. Nah, tekanan ini dalam atmosfer, tulis satuannya ATM atau sama dengan atmosfer. Kemudian V itu adalah volume. Nah, volume itu satuannya adalah liter. Kemudian N itu adalah N kecil, yaitu mol gas. Kemudian R besar adalah tetapan gas. Nah, ketetapan itu nggak berubah. Nilainya adalah 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Ya, ini 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Baru T besar itu adalah suhu. Suhu itu dalam Kelvin kalau T besar. Berarti kalau dalam Kelvin T kecil ditambah 273. T kecil itu adalah suhu dalam Celcius atau derajat Celcius. Nah, ini rumusnya. Jadi kita masuk contoh soal supaya lebih paham. Nah, misalkan ada soal nih nomor 1, katanya berapa liter volume 9 gram uap air, MR-nya adalah 18 gram per mol. Katanya diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dan tekanan 1 atm. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, buatlah diketahuinya biar lebih gampang. Tulis satu-satu, katanya gram uap air, berarti massa H2O sama dengan 9 gram. Kemudian MR H2O sama dengan 18 gram per mol. Apalagi dalam Celcius, berarti T kecil 27 derajat Celcius. Kemudian tekanan P 1 atm. Kemudian yang dia tanya adalah berapa liter, berarti volume dari H2O. Jawab. Nah, lihat dulu dari yang diketahui. Dia sudah katakan di sini ada massa dari H2O. Massa dari H2O dan MR, berarti kita hubungkan ke mol. Berarti
mol H2O sama dengan massa atau gram per mr. Berarti massa dari H2O dibagi dengan mr H2O. Berarti massanya adalah 9 gram. mr-nya adalah 18 gram per mol. Nah, berarti ini jawabannya berapa? 0,5 mol. Kemudian apalagi katanya T kecil yang diminta di atas adalah T besar. Berarti T besar sama dengan T kecil tambah 273 sama dengan 27 tambah 273. Berarti ini sudah berubah jadi Kelvin. Dapatlah kita 300 Kelvin. Nah, dari yang di atas sudah dapat T besar, P udah pas dalam atmosfer, berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Ke rumus adalah P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P adalah 1 atm dikali volume H2O sama dengan 0,5 mol dikali 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali dengan T besar 300 Kelvin. Kelvin habis, mol habis, mana lagi atm. Nah, 1 kali volume H2O berarti volume H2O sama dengan 0,5 kali 0,082 liter kali 300 sama dengan 12,3 liter. Oke, inilah caranya untuk menghitung keadaan tidak standar. Jadi harus hitung satu-satu sesuai dengan permintaan rumus. Selamat memahami ya.